Yeah. I'm not trying to pressure you, just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my boyfriend, and I just wanna know your name, and maybe sometime we can. My name is Sajjad Ali, and welcome to O Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your boy Sajjad Ali. Kembali lagi bersama gue di O Talks. Kita akan bersama menelusuri tempat baru, kejadian baru, orang baru, tapi dengan keadaan yang lama. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu bintang tamu yang sangat berbakat dalam menyanyi. And she has an amazing voice, guys. Sebelum gue panggil dia, gue mau ceritain 3 fakta tentang bintang tamu ini. Pertama, dia jebolan Indonesian Idol 2 kali, guys. Dia ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2019 dan juga 2013. Dan yang kedua, dia menjadi putri Kepulauan Seribu pada tahun 2019 dan International Asian Three Song Contest Vietnam 2019 juga. Dan yang ketiga, pertama kali dia acting adalah di video pertamanya dia, guys, yaitu Dengar Hati Ini. Oke, let's call her Olivia Pardede. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabarnya baik. Perasaannya gimana? Pikirannya gimana? Perasaannya baik, pikirannya sehat, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. That's good to hear. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi hari ini we're gonna talk a little bit about your single. By the way, congratulations ya dengan single pertama Dengar Hati Ini. Oh my god. Gimana rasanya? Ini single pertama ya? Your Single first ever pertama, single. Gimana rasanya punya single pertama nih? Rasanya adalah, kalau kata orang-orang kan, kalau biasanya kan orang-orang nyebutnya tuh abis lahiran anak pertama gitu ya. Rasanya lega gitu kan. Akhirnya kita bisa ngasih sesuatu ke masyarakat. Akhirnya ada karya yang bisa aku bagiin ke masyarakat supaya orang-orang bisa makin tahu siapa Olivia Pardede melalui musik gitu. Berapa lama sih proses bikinnya semua? Prosesnya itu, aku kalau nggak salah ya dapat lagunya itu bulan Juni. Bulan Juni, terus tadinya mau ada rencana recording di bulan Juli, terus karena banyak halangan segala macam, akhirnya diundur jadi Agustus kalau nggak salah. Dan itu tuh dadakan gitu loh yang karena kemarin ngatur waktu sama vocal directornya agak susah, Mas Irfnat. Si legend itu. Ya, he's pretty cool. Gimana rasanya pernah bikin sesuatu sebelumnya nggak sama dia? Atau ini pertama kali? Sama Mas Irfnat, aku kebetulan udah kenal dari tahun 2016. Di Idol ya? Enggak, aku pernah ikut satu acara lagi di TV lain. Itu juga kayak semacam talent show juga gitu. Jadi I assume you weren't as nervous ya to record with him ya? Ya nggak terlalu lah. Tapi emang karena ya siapa lah ya yang nggak seneng di direct sama seorang Irfnat. Dari lagunya sampai udah di direct sama dia, ada perbedaan jauh nggak dari segi penyampaian musiknya? Ada banget. Karena pertama kali aku dengar lagunya itu, aku ngerasa, duh kayak lagunya nggak cocok deh sama aku gitu kan. Karena kan aku sebenarnya bukan tipe lagu-lagu galau gitu ya guys. Jadi dan biasanya lagu upbeat gitu ya? Ya upbeat atau middle, pokoknya lagu yang ini tuh lagu-lagu galau, bilangnya sih Indonesia banget lah gitu, orang Indonesia lah. Yang mana tuh menurut aku salah satu tantangan buat nyanyiin lagu Indonesia galau itu adalah gimana kita bisa benar-benar punya soul di lagu itu gitu. Yes, exactly. Nyampein pesannya, nyampein kepedihannya gitu loh. Pas awal-awal aku dapet, aku agak ragu gitu. Aku coba-coba nyanyiin di rumah sendiri, tapi kayak aduh gimana ya nanti pas recording kalau nggak dapet. Tapi untungnya pas udah workshop sama Mas Aldi, setelah dengar musiknya dibuat sama timnya Mas Aldi, aduh aku langsung kayak wah ini sih kayaknya aku jadi makin semangat gitu loh, karena musiknya tuh yang kayak grande banget. Dan itu kayak naikin apa ya? Naikin your emotions ya? Iya, emosi aku dalam lagu itu. Lagunya banget ya, jadi bener-bener kebawa gitu sama lagunya. Kira-kira kalau bawain lagu itu live, bakal ada tantangan nggak sih? Susah banget. Justru itu biasanya ya guys, jadi kalau misalkan buat musisi yang mau bikin lagu, terus dia bawakan live itu agak ada tantangan ya, biasanya it's a good song ya. Itu artinya she put her full effort out ya. Yes, susah artinya pas banget. rekaman udah full all out,
dan pasti udah tahu dalam belakang pikirannya, wah kalau dibawain live agak berat nih gitu. Itu aku dari awal pas aku udah denger musiknya, abis itu kita udah bikin pattern dari awal sampai akhir. Aku udah gini, ini nanti kalau terus udah ketemu Mas Irnat kan juga suka agak-agak out of the box ya kalau bikin aransemen. Itu aku udah, ini aku gimana nyanyi live-nya ya nanti ya. Dari itu lagunya tuh yang di awal rendah, nada-nada rendah, dan and it keeps going up ya? Iya, di akhir tuh tinggi-tinggi semua, dan itu kayak aduh ini sih kalau live. Justru itu bikin tantangan juga buat kita Iya ya? sih, Itu artinya tantangan lagunya enak banget dan pada saat recording you brought everything out ya? Tentang apa sih single ini? Single ini tuh bercerita tentang seseorang yang sedang dalam hubungan, tapi hubungannya ini tuh udah apa ya, bisa dibilang dingin gitu, udah nggak sehangat dulu gitulah ya. Misalnya si ceweknya ini ngerasa cowoknya ini udah nggak kayak dulu, udah ada gap di antara mereka, dan si cowoknya ini ngerasa dia butuh waktu untuk sendiri, sementara si ceweknya ini pengen kepastian gitu. Oke, jadi berharap kepastian ya guys. Yes. Apa yang paling kamu suka dari single perdana ini? Sebenarnya yang paling aku suka ini adalah yang paling aku nggak suka juga. Kenapa? Karena ini aku alamin sendiri. Lagi ketawa tuh di belakang tuh. Karena dia tahu. Iya nih. Jadi karena lirik dari single ini tuh bener-bener aku alamin sendiri, dan aku mengalaminya bukan di past atau udah sebelumnya. Iya, katanya lagu ini lagu kamu banget ya gitu. Bener-bener di saat aku dapat lagu itu aku lagi mengalami itu juga. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya aku nggak suka itu, tapi aku suka karena itu jadi bikin aku bisa bawain rasanya dengan benar gitu. Jadi emang benar-benar autentik ya perasaan dan pembawaannya ya. Pertama kali nih kamu berakting, gimana rasanya? Ceritain dong waktu proses musik videonya. Seru banget. Sebenarnya sih sebelumnya aku udah pernah acting tapi di musikal, teater kayak gitu. Theater, you do theater as well. Yes. Wow. Susah banget loh guys teater. Iya, itu seru banget tapi seru. Tapi kan kalau itu aku waktu itu meraninnya jadi seseorang yang arogan gitu. Bagiku itu gampang gitu ya. Oh, oke. Karena emang mukanya dari sana juga nyolot gitu. Oke. Does that mean you're an arrogant person? No, not at all. Oke. Nah, kalau di sini di MV ini aku harus bener-bener jadi orang yang rapuh, hancur, stres. Dan karena kebetulan aku memang lagi jadi orang yang kayak gitu, jadi mungkin itu mendukung ya. Jadi aku merasa bahkan di dalam situasi yang buruk tuh ternyata ada kebaikan gitu di balik itu. Dan aku jadi bisa bawain perannya di dalam MV ini jadi bener-bener masuk gitu. Berarti waktu pada saat bikin lagu sama kejadian pribadi itu kamu nggak tahu lagunya itu bakal kayak gitu dan nggak sengaja dibikin seperti itu, tapi kebetulan aja. Iya, bener-bener nggak tahu. Iya. Jadi bener-bener dapat yang pas ya. Iya. Bener nggak sih kalau musik videonya juga relate dengan kehidupan secara personal ya? Jadi kayak kamu bilang tadi ya, it really relates you, but can you give us some details on what you mean about relate here? Biar teman-teman di sana juga paham maksudnya sebenarnya lagunya apa sih dan relate-nya apa gitu. Jadi pas aku dapat lagu ini kan langsung dikasih liriknya. Nah, aku baca bener-bener tuh liriknya, terus aku langsung kayak ini apa-apaan ya? Kok karena yang bener-bener bikin relate itu di hari itu juga itu tuh aku lagi bener-bener ada masalah sama orang yang dekat sama aku gitu. Dan pas aku dapat lirik itu, wah ini kenapa kayak gini ya? Kenapa bisa pas kayak gitu? Terus habis itu, do you think it's a sign? Mungkin sign bahwa lagunya akan naik. Amin. Amin. Oke. Sign bahwa lagunya naik. Bisa ceritain konsep musik videonya nggak? Gimana? Konsep MV-nya itu ya emang bener-bener ini sih dari isi lagunya kayak di situ aku meranin seorang cewek yang bener-bener mengharapkan keputusan dari si cowoknya yang masih kayak ragu, masih menghindar gitu. Sementara si cowoknya ini sebenarnya dia masih sayang. Cuman dia ngerasa ini bukan prioritas gue dulu deh, sekarang gue masih ada hal yang lebih penting. Jadi seakan-akan si ceweknya ini udah nggak jadi prioritas si cowoknya lagi. Nomor dua kan lah. Yes, gitu. Seperti itu gitu kira-kira. Dan ya ada juga sih adegan-adegan yang masa-masa mereka masih senang, masih bahagia, ada juga. Jadi di nomor dua kan tuh nggak enak ya rasanya ya? Tergantung sih nomor satunya itu apa. Iya, ini ada pertanyaan nih, siapa yang ngedirect? Sebenarnya gue udah tahu, cuman gue tahu dia gila pansos, jadi kita jawab aja.
Ada deh, orang gila. Orang gila dia dikenal dengan sebutan bolong. Bolong, oke. Ya. Tahu banget kan rasanya? Unfortunately ya, tahu. Ya, sayangnya tahu. Gimana direct sama dia gimana? Direct sama dia. Aku tuh dari pertama kenal Kak Bolong ya udah kayak, oh keren sih, keren. Maksudnya dia berarti nggak asal-asalan gitu kan, karena dia bener-bener mau kenal aku gitu. Ini seneng nih. Maksudnya dia nggak asal-asalan bikin, oh ya lo gini, lo acting gini. Dia harus tahu dulu aku tuh kayak gimana orangnya. Dia pendekatan dulu sama aku. Ya menurut aku kalau buat aku pribadi sih itu penting ya, karena kan kita kayak baru kenal, terus kita mau kerja bareng, terus emang orangnya rada-rada bolong lah seperti namanya gitu ya. Jadi kalau ada kok gue nggak digituin juga ya? Lo sentimen berarti ini. Dia kenal Olive doang nih kayaknya, pengen kenal gitu ya, Olive gitu. doang. Bahaya ini. Apa sih harapan kamu di single ini selain didengar sama banyak orang, dikenal sama banyak orang? What do you really hope that you can get from this song? Harapan aku sih lagu ini bisa relate sama banyak orang. Ya, tapi bukan berarti aku mengharapkan orang alami aku alami ya. Iya. Enggak sih, tapi ya itu tadi sih, karena kan ini salah satu apa ya? Ya salah satu pencapaian aku gitu. Aku akhirnya bisa rilis satu karya. Dan aku pengen dari sini orang-orang bisa lebih tahu aku lagi. Dari sini aku bisa belajar tentang bikin video, habis itu recording, lebih ngerti lagi ke depannya buat bikin karya-karya selanjutnya dan orang-orang bisa makin tahu gitu. Awesome. Gue ada satu pertanyaan nih, agak melenceng dikit. Kira-kira setelah bikin lagu yang bisa dibilang slow ballad ini, do you want to do an upbeat song in the future? Mau banget. Itu sebenarnya sih aku pengen banget, dan aku pengennya aku nulis sendiri gitu karena ya. That's good. Itu salah satu good, yeah. Gimana sih kita sebagai musisi kan pasti pengennya emang lagu yang kita tulis sendiri ya. Iya, gitu. pastinya. Dan juga kalau bisa bikin lagu yang upbeat itu lebih pengen yang lebih ke dance atau lebih ke bikin orang happy in general atau gimana? Atau belum sampai sana? Kalau mau egois sih aku pengennya aku banget ya. Aku R&B banget kan, anaknya R&B gospel gitu. Hey. Jadi ya yang upbeat, bisa ngedance juga lah R&B, tapi ya dance yang enggak yang chill, slow gitu ya. Enggak yang EDM juga. Oke, buat teman-teman di luar sana yang penasaran dan mau dengerin single perdananya Olivia Pardede, you can go ahead and check out Origin Music Indonesia YouTube-nya, dan juga bisa cek semua digital platform. She's right there and the link's gonna be below us. BTW ngomongin single. Iya. Yeah. Guys, kalian pernah tahu kan kalau dia ini tuh penyanyi juga dan dia punya single juga. Coba saja ceritain dong single Sajat apa aja? Kalau aku yang keempat sekarang, my fourth single, ya. Wow, udah berpengalaman banyak nih berarti. Enggak juga, tapi ya kebanyakan pengalaman dengan bolong ini, jadi iya. Gimana pengalamannya? Agak traumatik ya pengalamannya. Enggak sih, sekarang baru ngerilis single keempat dengan Iwake. Wake. Judulnya Just Say Bismillah, dan gue pengen bikin lagu yang ya buat, karena sekarang kita kan lagi di era pandemi dan pengen bikin lagu yang cuman bilang kepada yang lain bahwa if you have belief, then just keep going, you know, tawakal aja, keep pushing and leave it to him. Keren banget, emang sih kayaknya sekarang tuh butuh yang bisa jadi semangat. Aku udah lihat sih salah satu single saja yang Tanya Hati ya, yang syutingnya di mana katanya di Prancis kata Kak Bolong. Itu di Prancis, iya. Kalau nggak salah di Montpellier. Keren juga tuh ya, rusa-rusanya di Prancis. Iya, ada rusa ya di Prancis. Itu di Bandung syutingnya. Ranca Upas bukan sih? Iya, Indonesia's nature is amazing, oke. Ranca Upas kita syuting di situ. Gue juga belum pernah ke sana sebelumnya dan tempatnya lumayan mengkagumi sih. It's beautiful. Indonesia tuh indah banget sih. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh, di sini banyak. Tapi dari 4 single kamu, yang paling kamu apa ya bilangnya, yang paling kamu juarain banget tuh yang mana? Juarain sih nggak tahu ya. Atau yang kamu banget lah gitu? Sebenarnya semua lagunya prosesnya aku dari awal kerjain bareng ya sama produsernya. Jadi I like all the songs. I don't think I should choose one, but depends on my mood. Kadang-kadang moodnya pengen yang ini, pengen yang itu. Iya. Terus ada nggak yang misalnya yang prosesnya seru banget atau nggak bisa dilupain gitu dari salah satu single itu? Tanya Hati dan juga Just Say Bismillah itu prosesnya lumayan asik banget ya. Pertama Just Say Bismillah karena gue sempet
rekaman bareng sama Iwa. Jadi we were the same session sebelum pandemik, kita rekaman dan mengenal lebih dekat tentang dia tuh seru juga. Oh itu rekamannya sebelum pandemi? Iya, ini sebelum pandemi. Tapi karena ya pandemi happen, we released an animation version of it. Oh, oke. Yeah. And of course Tanya Hati, karena lagunya gue bisa dibilang nggak bisa nyanyi ballad ya. I don't think I can sing ballad song. Jadi pada saat bisa menyelesaikan lagu itu ada kayak kebanggaan tersendiri. Tapi sebenarnya aliran asli lo, maksudnya lo tuh ke arah mana sih? Lebih ke R&B sama. Oh, ya. wih. Iya. R&B live. R&B live. Tapi semua single udah ada MV-nya belum? Satu belum, tapi itu ada video liriknya. Oh, oke, siap. Terus harapan Sajat nih dari semua singlenya apa untuk masyarakat? Sesuai nggak sih sama harapan Sajat gitu? I hope it's the same. We just want to pengen nyebarin kebaikan aja sih. Pengen ngingetin semua kaula muda bahwa salawat and musik tentang kebaikan can be cool as well. Jadi pengen coba hilangin stigma bahwa harus sedih, harus berjubah, harus dengan rebana. Kita bisa dengan cara apapun bersalawat. Nah, buat teman-teman semua, kita kan udah bahas juga nih. Udah gantian nih aku yang nanya-nanyain Sajat Ali. Buat kalian yang belum lihat, langsung aja cek di YouTube-nya Origin Musik Indonesia dan di semua digital platform pastinya. Jangan lupa komen, share, subscribe, apalagi nyalain tombol notifikasi. Pokoknya supaya kalian tahu terus update dari kita berdua. Sip. Alright guys, it's time to play some games. Gue mau ajak guest star kita hari ini. Kita udah tukar obrolan mengenai karya ya, dan juga Liv, kita main game yuk. Main apa nih? Game apa? Jadi ada game tebak-tebakan, namanya bohong dosa. Oke, bohong dosa. Jadi gue akan kasih 2 pilihan. Iya. Silakan Olive milih salah satu di antaranya. Ingat, bohong dosa, jadi harus jujur. Baik, Bapak. Apa nih? Jadi harus jujur dan gue bakal kasih 2 options, tinggal pilih salah satu ya. Alright, let's do it. Okay, Olive, your first question is... Apaan sih ini? Aneh banget. Aldi or Gerald? Go ahead, langsung ditulis aja. Or, you can have both, okay? Ya ampun, apa sih? Aldi yang mana nih? Masalahnya Aldi banyak di dunia ini. Bukan Aldi Nada ya. Aldi aja deh, Aldi Nada. Mas Aldi Nada. Gua aja nggak tahu nih siapa. Atau Gerald Butler tapi. Gerard gitu ya. Gerald Butler. Oke. Nggak mau milih. Harus pilih salah satu. Ya ampun. Dan nggak boleh bohong, jangan lupa. Salah satu. Iya nih banget sih pertanyaannya. Aldi dan Gerald. Singer dan actor. Waduh. Padahal kan kalau bisa dua-duanya enak ya. Harus milih satu-satu nih. Yes, salah satu. Singer atau actors. Ya udah deh. Oke, dan terus, yang obviously off air atau on air? Off air atau on air? Off air lah, lebih gede bayarannya. Iya. Udah. Oke. Yuk kita lihat pilihan dari Olivia Pardede. Silakan dan tolong kamu jelasin ya. Kenapa pilihannya pilihan Kirain ini banyak semua? udah sampai bikin nomor. Nih. Oh Dan, pertama Dan. Kalau nggak salah nggak ada Dan deh. Kan Aldi dan Gerald. Ya saya pilih Dan. Pintar ya. Aldi dan Gerald, singer of air. Iya. Oke, coba jelasin kenapa. Dari pertama ke sampai ketiga. Oke, dari pertama saya pilih Dan. Karena saya lagi pengen menikmati kesendirian. Apa hubungannya? Karena saya nggak milih dua-duanya, nggak apa-apa dong. Oke, nggak apa-apa. Nomor 2. Nomor 2 singer. Sebenarnya kan kalau bisa dua-duanya enak ya. Tapi ya udahlah, aku kan kayak emang lebih ke arah singer. Terus kan sambil nyanyi bisa sambil acting juga gitu. Jadi bisa dua-duanya tetap. Terus off air tadi kan aku udah bilang karena bayarannya lebih gede. Oke, last question ya. Yap. Cheeseburger Oke. or nasi Padang? You have to choose one. Cheeseburger apa nasi Padang ya? Sebagai orang Batak, gue mau tahu jawabannya. Nasi Padangnya tapi pakai apa? Terserah. Kalau perlu dijelasin, silakan jelasin. Nasi Padang deh. Si Padang, oke. Iya.
So, we got it guys. If Olive udah kasih semua jawabannya, ternyata dia lebih suka makan Indonesia intinya. Dan yang kedua, we don't know who Aldi and Gerald is sampai saat ini, nggak ada yang tahu. Yang ketiga, she loves to perform for everyone. Dia suka tebarkan selalu kebaikan-kebaikan. Gue Sajat Ali dan Olivia Pardede. O Talks pamit, jaga sehat semua dan stay safe. Assalamualaikum.